kita ke praktikum yang kedua, yaitu praktikum sugar snack. Nah, untuk tujuannya itu mengamati perubahan kimia yang terjadi pada campuran gula dan juga soda kue akibat pemanasan. Yang kedua itu mengamati peran alkohol sebagai sumber panas dalam reaksi. Yang ketiga itu memahami proses dekomposisi atau penguraian senyawa akibat suhu yang tinggi. Yang keempat itu mengamati pembentukan karbon dan juga gas yang menghasilkan struktur menyerupai ular ataupun sugar snake. Yang kelima itu mengumpulkan hasil percobaan dengan konsep reaksi kimia dan juga perubahan materi. Nah, sugar snack ini merupakan salah satu percobaan kimia sederhana yang menunjukkan terjadinya perubahan kimia akibat pemanasan. Percobaan ini tuh menggunakan campuran gula, soda kue ataupun natrium bikarbonat dan juga alkohol. Nah, gula atau sukrosa itu merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, ketika dipanaskan pada suhu yang tinggi, sukrosa itu mengalami dekomposisi termal, yaitu proses penguraian senyawa yang terjadi zat-zat yang lebih sederhana. Nah, salah satu hasil penguraian tersebut itu adalah karbon yang berwarna hitam. Nah, soda kue ataupun natrium bikarbonat ini merupakan senyawa yang akan terurai ketika dipanaskan. Penguraian ini tuh menghasilkan gas karbon dioksida ataupun CO2 dan juga uap air yaitu H2O dan juga natrium karbonat yaitu Na2CO3. Nah, secara sederhana reaksi penguraian soda kue itu dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, alkohol itu berfungsi sebagai bahan bakar yang menyediakan energi panas untuk memulai dan mempertahankan reaksi. Nah, saat alkohol terbakar, panas yang dihasilkan menyebabkan gula dan soda kue itu mengalami penguraian. Nah, karbon yang terbentuk dari gula ini memiliki struktur ringan dan berpori. Nah, gas karbon dioksida ini serta uap air yang dihasilkan oleh soda kue yang akan mendorong karbon tersebut keluar sehingga membentuk struktur yang panjang menyerupai ular. Nah, fenomena itu menunjukkan bahwa suatu reaksi kimia tidak hanya menghasilkan zat baru, tetapi juga dapat menghasilkan perubahan bentuk yang sangat berbeda dari bahan awalnya. Nah, pada percobaan ini langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan 3 sendok gula pasir. Nah, gula kemudian kita haluskan menggunakan blender. Selanjutnya itu gula yang sudah kita haluskan itu campur dengan 1 sendok soda kue dan diaduk hingga homogen. Setelah itu disiapkan wadah yang tahan panas yang telah diisi pasir sebagai alas percobaan. Nah, campurkan gula dan soda kue itu kemudian dibentuk ataupun dicetak di atas permukaan pasir. Nah, selanjutnya itu alkohol yang 95% ini diteteskan pada campuran tersebut agar lebih kokoh dan juga mudah terbakar. Alkohol juga dituangkan secukupnya di sekitar campuran pada permukaan pasir sebagai bahan bakar tambahan. Nah, setelah semua bahan siap, campur dan dibakar dengan korek. Nah, pada awal pembakaran terlihat nyala api berwarna kebiruan dari alkohol yang terbakar. Nah, proses pembakaran ini tuh berlangsung selama kurang lebih 3 hingga 5 menit. Nah, seiringnya waktu, campuran mulai mengembang dan perlahan membentuk struktur hitam yang panjang menyerupai ular. Nah, seluruh perubahan yang terjadi setelah kita mati itu sudah aku dokumentasikan. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang telah melakukan itu, campuran gula dan kue mengalami perubahan yang sangat menarik setelah dibakar menggunakan alkohol. Nah, pada awal proses yang terlihat hanya nyala api dari alkohol, sebagian besar dari sumber panas. Namun, setelah beberapa saat campuran tersebut mulai berubah warna yang menghasilkan struktur hitam yang terus bertambah panjang sehingga menyerupai ular. Nah, fenomena ini tuh terjadi karena adanya reaksi kimia yang berlangsung secara bersamaan. Nah, yang pertama itu alkohol yang terbakar dan juga menghasilkan energi panas yang cukup besar. Nah, kemudian energi panas tersebut kemudian digunakan untuk memanaskan campuran gula dan juga soda kue. Nah, ketika suhunya meningkat, gula mengalami dekomposisi termal, yaitu molekul sukrosa yang semulanya tersusun rapi, mulai terurai dan menghasilkan karbon yang berwarna hitam. Nah, karbon inilah yang menjadi bahan utama dalam pembentukan struktur sugar snack. Nah, pada saat yang sama, soda kue juga mengalami penguraian akibat pemanasan. Nah, soda kue ini tuh menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, gas-gas tersebut itu terperangkap di dalam karbon yang terbentuk sehingga mendorong karbon keluar dan membuatnya mengembang. Nah, akibat dorongan gas yang terus menerus, karbon yang semulanya akan berupa gumpalan kecil berubah menjadi gumpalan yang panjang, berpori-pori dan juga menyerupai tubuh ular. Nah, semakin banyak gas yang dihasilkan, semakin besar pula struktur yang terbentuk. Nah, menariknya itu volume sugar snack yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan volume campuran awal. Hal ini tuh menunjukkan bahwa gas hasil reaksi ini memiliki peran penting dalam proses pembentukan struktur tersebut. Nah, percobaan ini juga membuktikan adanya perubahan kimia.
Nah, sebelum reaksi berlangsung, bahan yang digunakan berupa gula berwarna putih, soda kue yang berwarna putih, dan juga alkohol berupa cairan bening. Setelah reaksi tersebut terbentuklah zat baru yang berupa karbon berwarna hitam, yaitu karbon dioksida, uap air, dan juga sisa natrium karbonat. Nah, karena menghasilkan zat yang baru dan tidak dapat dibentuk ke bentuk semula, maka perubahan yang terjadi termasuk perubahan kimia. Nah, saya menunjukkan konsep dekomposisi. Perubahan ini juga memperlihatkan hubungan antara reaksi kimia dan juga perubahan energi panas dari pembakaran alkohol yang diubah menjadi energi yang memungkinkan terjadinya penguraian senyawa dan pembentukan produk baru. Dengan demikian, hasil percobaan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pemanasan dapat menyebabkan senyawa mengalami dekomposisi dan menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat awalnya. Nah, berdasarkan percobaan yang telah aku lakukan, dapat disimpulkan bahwa campuran gula, soda, kue yang dipanaskan menggunakan pembakaran alkohol ini mengalami perubahan kimia. Nah, gula yang mengalami dekomposisi ini sehingga menghasilkan karbon berwarna hitam. Sedangkan soda kue yang terurai ini menghasilkan gas karbon dioksida dan juga uap air. Nah, gas-gas tersebut tuh mendorong karbon sehingga terbentuk berpori yang memanjang menyerupai ular ataupun sugar snake. Nah, percobaan ini tuh menunjukkan kalau pemanasan itu dapat menyebabkan terbentuknya zat baru serta menghasilkan perubahan bentuk yang signifikan akibat adanya reaksi kimia. Next, kita ke saran. Nah, saran pertama itu gunakan wadah yang tahan panas dan juga yang lebih lebar. Nah, jangan lupa lakukan percobaan itu di ruangan yang terbuka. Yang ketiga itu gunakan alkohol secukupnya agar pembakaran berlangsung lebih stabil dan juga aman. Yang keempat itu hindari menyentuh hasil reaksi secara langsung karena masih panas setelah pembakaran. Yang kelima itu gunakan alat pelindung dan lakukan percobaan di bawah pengawasan guru ataupun orang tua kalian. Sekian dari penjelasan 2 praktikum saya. Oke.